Saya selaku ketua umum berharap kepada Pemprov, kepada para pemangku kebijakan, jangan menghalangi kami untuk menyampaikan aspirasi. Ini sudah masuk ke saya, Kang. Oke. Banyak teman-teman yang merasa terintimidasi. Intimidasi, oke. Kalau mereka di rumah kan dihapus, Iya. mau makan dari mana mereka? Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman Banten Raya Channel, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Gaspol kali ini saya ingin membahas isu yang sedang ramai nih. Kegelisahan tenaga honorer di Indonesia menyusul keluarnya kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berencana menghapus tenaga honorer di tahun depan 2023. Nah, sudah ada bersama saya Ketua Forum Pegawai Non-ASN Banten non-kategori, Kang Taufik Hidayat. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Pertama-tama saya mengucapkan prihatin dengan kebijakan Terima kasih, Kang. pemerintah pusat ini. Tentu ini menjadi kegalauan bersama ya, Kang Taufik ya. Nah, saya ingin tanya, waktu Kang Taufik dengar itu pertama kali apa yang dirasakan tuh? Dengar kebijakan itu, waduh. Ya, begitu tanggal 31 itu ya pas malam ya, saya dapat kabar terkait surat edaran itu, ya sangat kaget gitu. Sangat luar biasa kaget, yang dulu sempat kita tanyakan ke Kemenpan itu hanya baru sebatas isu. Nyatanya pada saat tanggal 31 itu malamnya saya dapat edaran, saya sangat kaget. Ternyata ini benar adanya gitu. Sangat luar biasa katanya. Ya, jadi itulah. Jadi kegelisahan kami yang saat ini, puncak kegelisahan dan kewaswasan kami berkaitan dengan rencana aksi pada tanggal 13 Juni itu, Kang. Oke. Gitu. Jadi karena kegelisahan ini, teman-teman berkumpul menyatukan pendapat dan aspirasi akan demo nanti. Melakukan aksi damai menyampaikan aspirasi di KP3B. Di KP3B. Tanggal 13 Juni, hari Senin depan. Oh, gitu. Tuntutannya apa aja tuh, Kang? Ya, untuk tuntutan itu ada beberapa. Memang ini sudah kita maratonkan dari bulan-bulan kemarin sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan isu penghapusan honorer yang beredar, yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB per tanggal 31 Mei 2022 kemarin. Itu surat edaran itu tadi sudah membuat kami merasa was-was, merasa takut, merasa tertekan bagaimana kami yang sudah bekerja belasan tahun tiba-tiba akan dihapus ketika kami tidak lolos P3K dan CPNS. Ini sangat buat miris bagi kami ya yang sudah mengabdi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kenaikan upah yang layak. Ini yang sangat klasik. Bayangkan, Kang, di Provinsi Banten upah minimum yang sekarang itu 2,5. Tapi yang diterima oleh teman-teman itu 2,25 untuk S1. Ya, masih di bawah standar. Kenapa berkurang? Ada potongan? Ya kan disesuaikan dengan anggaran lah. Jadi alasannya disesuaikan dengan anggaran pemerintah Provinsi Banten. Di Perdanya 2,5 ya? Ya, di SSH-nya, standar satuan harganya itu. Itu Perda atau Pergub? Pergub. Di Pergub. Nah, sedangkan di kabupaten kota, Kota Serang, kabupaten kota yang lain, itu Kabupaten Lebak saja 2,7. 2,7. Kota Serang itu 3,8. Wow. Kan sangat lucu gitu. Masa provinsi kalah sama kabupaten kota? Iya, dengan PAD hampir 60%, belanja pegawai maksimal 30%. Dan yang baru dibelanjakan itu baru 18%. Masih ada spare anggaran 12% untuk belanja pegawai. Tapi kesejahteraan pegawainya masih di bawah angka kelayakan hidup gitu. Upahnya itu. Kan sangat miris, Kang. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ke para pemangku kebijakan. Tolonglah perhatikan teman-teman ini. Kita sudah berupaya untuk membantu roda pemerintahan untuk berjalan, membantu kinerja para pejabat. Tadi kan ada tunjangan kinerja itu mereka. Kita yang bantu, Kang, di lokasi di lapangan. Harusnya yang dapat tuking tuh. Mudah-mudahan tahun juga dapat tuking sih. Saya berharap ada perhatian khusus. Artinya ini sangat miris gitu. Di Provinsi Banten dengan PAD yang sangat melimpah 60% dan pendapat belanja pegawainya masih angka 18%, belum angka maksimal 30%. Itu masih di bawah standar. Ini sangat miris gitu. Jadi harapan kami ya tadi,
Kemarin kita sudah ke BKD dengan alhamdulillah BKD pada zaman kepala BKD yang lama Pak Komarudin dan Pak Sekwen Pak Lutfi sudah menyampaikan ke tim TAP dan ke DPRD bahwa untuk standar upah itu minta untuk dinaikkan. Itu di angka standar untuk tenaga SMA itu di angka 3,9. Oke. Untuk S1 D3 di angka 4 juta, S1 di angka 4.100.000 dan yang lainnya dan bertambah dan sebagainya. Artinya itu kan harapan kami. Cuman lagi-lagi nanti itu kembali ke tim TAPD yang memiliki penugasan ya untuk mengurus anggaran. Cukup atau tidak berkaitan dengan anggaran itu. Cuman harapan kami ya tadi, tolonglah kesejahteraan kami diperhatikan. Gitu. Yang ketiga, ini berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berkaitan BPJS Ketenagakerjaan ini, tadi kita baru di cover di BPJS kematian dan kecelakaan kerja, baru 2 yang di cover, dan itu pure dibiayai oleh APBD Provinsi Banten. Alhamdulillah, kami tidak ada potongan. Cuman tadi kami ini kan yang sudah tua-tua, tidak mungkin mereka selamanya akan bekerja. Yeah. Ada masa tua, masa purna bakti, masa usia yang batas usianya itu akan memungkinkan mereka untuk tidak kuat lagi bekerja. Maka dari itu pemerintah melalui undang-undang tentang BPJS Ketenagakerjaan itu sudah ada instruksi dari presiden dari undang-undang bahwa untuk seluruh pegawai mohon untuk di-cover berkaitan dengan tadi 1 jaminan hari tua, 2 jaminan pensiun, yang ketiga ini jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaatnya apa? Tadi yang jelas tadi ya, untuk kematian dan kecelakaan kerja tadi, untuk mengcover ketika kita bekerja kecelakaan, kita di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kita kematian, kita ada tempat santunan. Untuk jaminan hari tua ini, kita ketika masa purna bakti, pensiun, kita ada jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yeah. Dan kita bisa dimanfaatkan uang itu untuk tadi, menyambung hidup. Apakah dibuat usaha untuk berjualan, untuk mendongkrak perekonomian, dan lain-lain. Itu ya salah satunya. Yeah. Yang kedua, jaminan pensiun. Tadi, ya jangan PNS aja lah yang dapat pensiunan ya. Iya. Kami juga sebagai honorer berharap seperti itu. Adanya jaminan pensiun bagi kami ketika kami sudah selesai bekerja. Jadi jangan hanya tenaga kami doang kan yang dipinta gitu, yang dimanfaatkan. Tapi manfaat apa yang dapat kami terima setelah kami bekerja? Gitu. Jadi manfaat pensiunan itu yang tadi, santunan untuk pensiunan kami ketika selesai bekerja. Karena kan tidak mungkin kita nggak punya NIP, tidak seperti PNS kan. Dan yang terakhir ini untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini yang ketika kami atau diputus kontrak atau bahkan sudah tidak bekerja dan lain-lain, kita dapat jaminan juga, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini ada 5 program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai-pegawai di seluruh Indonesia. Itu bentuknya apa yang kehilangan pekerjaan tadi? Uang? Bentuk uang juga, santunan juga, bentuk santunan ya. Kebetulan hanya sekali doang. Sekali ya. Itu teknisnya memang kemarin ya informasi terakhir kita sekali ya santunan itu. Cuma nanti kebetulan kami juga tetap akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan hal ini. Karena juga kami regulasinya memang harus tetap kami gali seperti itu. Iya. Tapi menurut saya poin 2 dan poin 3 menjadi tidak penting manakala ketika poin 1-nya tidak terrealisasi nih. Ya. Berarti perjuangan yang saat ini sangat urgent dilakukan oleh honorer adalah nomor 1. Nomor 1 perjuangan yang sangat urgent. Apa upaya teman-teman honorer di Banten? Ya. Upaya saat ini kami yang sudah kami lakukan, kita pertama adalah melakukan audiensi bersurat kepada para pemangku kebijakan, mulai di gubernur, PJ gubernur yang sekarang, Sekda, BKD, Komisi 1, DPR dan lain-lain. Ada beberapa pemangku kebijakan yang menampung lah istilahnya. Tapi alhamdulillah dalam sampai detik ini belum ada langkah konkret berkaitan dengan aspirasi kami. Nggak ada langkah konkret. Dan kami pun saat ini selalu bersurat berharap Pemprov ini memberikan solusi terbaik dan memberikan langkah tepat untuk penyelesaian honorer di Banten. PP 49 2018 itu terbit pada tanggal 28 November 2018. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan itu adalah amanat konstitusi, amanat pemerintah, amanat peraturan presiden yang harus dijalankan oleh seluruh kabupaten kota di daerah. Pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Malah 4 tahun ini tidak dilaksanakan. Banten 17.000. Se-Banten ya? 17.000 honorer seprovinsi Banten itu yang bekerja di Banten doang, di wilayah di lingkup KP3B. Belum di kabupaten kota.
Artinya bayangkan ketika surat edaran ini diberlakukan pada tanggal 28 November 2023, ini akan menambah penyumbang pengangguran terbanyak di Banten. Di Banten. Ini informasi terakhir kemarin kan Banten ini penganggurannya terbanyak juga. Tertinggi. Ini kalau 17.000, ditambah lagi sekarang penambahan pengangguran yang ada, imbas dari penetapan surat edaran Kementerian Perdaya Aparatur Negara. Ini sangat luar biasa penambahan itu. Itu tidak akan jadi solusi bagi kami. Yeah. Apalagi akan dialihdayakan, di-outsourcing-kan. Memang outsourcing tidak menggunakan anggaran, tetap akan menggunakan anggaran juga, akan dibayarkan juga berdasarkan UMK kabupaten kota, berdasarkan Perpres itu. Justru lebih, menurut saya kurang fair kalau pakai outsourcing, karena si anggaran ini, gaji teman-teman ini masuk ke perusahaan dulu. Iya, swasta. Perusahaan cari untung. Iya. Kenapa nggak langsung dibayar langsung? Nah itu. Teman-teman kan bukan pegawai, mohon maaf, bukan membedakan jenis pekerjaan. Biasanya nih, yang di outsourcing-kan itu biasanya kan cleaning service. Iya. Biasanya loh ya. Atau security. Gitu. Kemudian pekerja di industri ya. Iya. Kalau ini di lewat outsourcing kan berarti kan teman-teman yang harusnya mendapat 2.500.000 misalkan, tetap aja lagi-lagi akan terpotong. Ya. Karena si perusahaan pemenang tender outsourcing ini akan dapat untung dong, nggak mungkin ya rugi. Ya. Makanya itu kan mekanisme seperti itu sebenarnya bukan solusi. Betul. Malah sama-sama mengeluarkan anggaran untuk menggaji teman-teman yang tadi tidak lolos P3K. Ya. Di outsourcing kan apa bedanya sih? Ya. Kalau memang APBD daerah memiliki anggaran yang cukup untuk belanja pegawai, untuk menggaji pegawai, ya udah serahkan ke daerah. Pusat itu cukup menerima laporan bahwa kami kebutuhan pegawai sekian. Anggaran kami sekian untuk menggaji sekian ribu orang. Toh, untuk P3K itu kan diserahkan ke daerah penggajiannya. Dan informasi terakhir yang hasil audiensi kemarin, saya dengan BKD, secara anggaran, Pemprov sanggup untuk menggaji pegawai. Cuman tadi itu kan, ketika usulan kita sebanyak mungkin diusulkan, regulasi itu kembali lagi terpentahkan oleh regulasi yang ada di Kemenpan. Usulan itu mentah lagi. Bayangkan kan, 2022, Banten, informasi dari BKD, mengusulkan 1.800 usulan untuk P3K CPNS. 1.800-an kurang lebih. Informasi terakhir yang di ACC, itu untuk tenaga guru itu sekitar 800-an, kurang lebih 800 lebihan lah. Ya kan? Untuk tenaga teknis dan penyuluh dan lain-lain, kesehatan dan lain-lainnya, itu ada 214. Baru 1.000. Berarti 800 tidak terakomodir. Itu di tahun 2022. 800 ini untuk tenaga guru. Tenaga guru doang. Khusus tenaga guru yang sudah data Dapodik di Kementerian Pendidikan. Enggak, yang tidak terakomodir 800-nya lagi nih. Harusnya di mana tuh? Teknis. Tersebar lah. Semua tersebar. Apakah di guru dan sebagainya. Artinya informasi terakhir seperti itu. Artinya, dengan sisa 17.000 honorer yang ada di Banten, saya pesimistis dengan jangka 1 tahun sampai tanggal 28 November 2023 sampai hari selesai. Dengan catatan itu pun kalau Pemprov nggak buka untuk umum. Kalau diisi umum juga. Tapi tadi, kalau kita berdasarkan ke edaran, ini adalah suratnya penyelesaian honorer, bukan dibuka untuk umum. Ya, penyelesaian honorer, dan itu dalam baik undang-undang, Perpres maupun PP dan sebagainya, itu sudah jelas pegawai honorer yang sudah mengabdi kurang lebih paling sedikit 5 tahun itu boleh diangkat menjadi P3K. Bukan lagi P3K, CPNS. Gitu. Ada di PP di poin yang di poin kelima. Ya, jadi ada di pasal ini ya. Artinya apa? Itu sudah amanat konstitusi lah, amanat peraturan presiden yang sudah disampaikan melalui aturan bahwa teman-teman yang sudah mengabdi itu boleh diangkat. Jadi bukan dibuka untuk umum. Tapi kalau kuotanya tadi hanya 1.000, sementara jumlah tenaga honorer 17, berarti kan ada 16.000-nya yang terancam menganggur. Dan itu pun informasi yang terakhir itu juga belum tentu untuk dibuka untuk khusus untuk tenaga honorer. Masih kemungkinan untuk dibuka untuk berarti umum. Pemprov menyalahi aturan dong kalau membuka buat umum, karena amanatnya kan harus khusus. Tinggal dibuka saja lah. Di sini kan sudah jelas penyelesaian masalah honorer, bukan pengangkatan secara umum. Di sini penyelesaian honorer. Di sini sudah jelas Undang-Undang 48 tahun 2005, 43 2007.
Itu sudah jelas. Amanatnya sudah jelas. Bagi yang sudah mengabdi, honornya sudah mengabdi, itu bisa diangkat menjadi CPNS dengan persyaratan tadi. Syarat-syarat seperti apa? Ya kami berharap syarat-syarat administrasi saja tanpa melalui tes. Berharapnya kenapa? Ya teman-teman yang sudah mengabdi, Kang. Usianya yang sudah di atas 40 tahun, 50 tahun. Ya, udah hati-hati bentar lagi. Suruh buka komputer, suruh belajar, ngeblank. Iya. Kenapa? Tadi berkecimut dengan urusan dapur, urusan anak sekolah, kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi bahkan banyak teman-teman yang dapat gajinya tutup lubang kali lubang. Gaji bulan ini untuk membayar hutang yang bulan kemarin. Nanti ngehutang lagi, gajian lagi buat bayar utang yang hari ini. Artinya apa? Tadi ada simbiosis mutualisme, adalah kaitan-kaitan yang tadi antara kesejahteraan dan status itu yang jelas. Jika pemerintah berpatokan pada aturan, saya rasa ya tadi harusnya pemerintah per tanggal 28 November 2018 itu sudah melakukan pemetaan. Ini kan sampai saat ini ketika kita tanya nggak ada solusi konkret. Kemarin pengangkatan P3K itu ada umumnya ya? Ada umumnya. Malah honorer nggak ada, bahkan tenaga administrasi nggak ada. Sedangkan di Pemprov Banten itu di luar tenaga guru, tenaga administrasi itu banyak, Pak. Ribuan. Itu mereka mau diakomodir kemana coba? Ini kan punten lah. Kita di honor ini, kita tahunya bekerja kan, memberikan hal terbaik buat Pemprov Banten, membantu roda pemerintah Provinsi Banten. Feedbacknya kami mendapatkan hak. Tadi upah yang layak, kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain, dan status yang jelas. Gitu. Apalagi sudah ada edaran dari Permenpan, dari Permendagri, dari PP dan lain-lain berkaitan dengan dari presiden ya, berkaitan dengan penyelesaian honorer. Ini sudah amanat konstitusi. Kok berani-beraninya gitu mereka melanggar? Kendalanya apa itu? Ya. Silakan nanti cross check. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Seperti itu. Kang, saya dengar di media hari ini tayang teman-teman udah nyiapkan pengacara ya, berarti akan melakukan gugatan secara hukum. Ya, alhamdulillah saya pada hari Kamis kemarin sudah melayangkan surat kuasa, memberikan surat kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum. Kurang lebih kita 7 advokat yang sudah kita siapkan. Ini adalah untuk langkah antisipasi, Kang. Antisipasi ketika negosiasi ataupun aspirasi kami deadlock, tidak terakomodir. Karena memang tadi secara aturan kami sudah jelas. Di sini sudah di PP 49 2018 dan surat edaran Permenpan RB itu sudah jelas isinya adalah penyelesaian honorer per tanggal 28 November 2018 sampai 28 November 2023. Artinya dalam jangka 5 tahun Pemprov maupun kabupaten kota itu harus sudah menyelesaikan. 5 tahunnya dihitung dari 2018 sampai 2023. Sekarang tinggal 1 tahun. Iya, tinggal 1 tahun. Berarti kemarin kemana aja? Nah, itu. Yang umum ini jangan-jangan ada. Kita nggak tahu lah seperti itu ya. Yang jelas gini, kita langkah antisipasi yang pertama itu ketika terjadi deadlock dalam hal nanti kami menyampaikan aspirasi. Di tanggal 13 kalau Juni. Deadlock nggak membuahkan hasil, baru yang maju nih si pengacara. Siap. Yang kedua adalah ini kan ketika teman-teman aksi, punten. Ini sudah masuk ke saya, Kang. Banyak teman-teman yang merasa terintimidasi. Padahal menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi konstitusi, dilindungi undang-undang. Menyampaikan pendapat di muka umum sah-sah saja. Selama tadi tidak makar, tidak melawan hukum, tidak berbuat anarkis dan lain-lain. Dan saya pastikan kepada teman-teman, ini kan teman-teman orang berpendidikan, Kang. Ya minimal mereka berpendidikan SMA, SMP lah. Mereka sekolah lah dan tahu di birokrasi. Punten, dan tidak mungkin mereka melakukan anak dan sebagainya. Dan yang kita harapkan adalah aksi damai yang bisa disampaikan oleh Pemprov kepada pemerintah pusat. Apalagi mereka memperjuangkan nasib mereka. Nasib sendiri. Sekarang saya tanya, apakah pejabat-pejabat di Pemprov sanggup menjamin dengan keluarnya surat edaran Menteri, surat PP 49 2018, mereka sanggup menjamin pegawai-pegawai yang ada di Pemprov Banten aman secara aturan, secara pekerjaan mereka? Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang jaminan. Makanya saya selaku ketua umum berharap kepada Pemprov, kepada para pemangku kebijakan, jangan menghalangi kami untuk menyampaikan aspirasi.
Kami menyampaikan aspirasi damai, tidak anarkis. Kami memperjuangkan hak-hak teman-teman, anak cucu teman-teman, keluarga teman-teman. Iya. Itu kan kalau mereka di rumah kan dihapus. Iya. Mau makan dari mana mereka? Iya. Gitu kan. Artinya apa? Saya sampaikan kepada para pejabat, para pemangku kebijakan. Biarkan kami pada tanggal 13 Juni besok untuk menyampaikan aspirasi. 1 hari. Berarti semua akan Nah mungkin tidak tadi terkecuali mungkin untuk pelayanan-pelayanan yang tadi ya, kayak rumah sakit, ya vital, yang vital. Bagi yang piket, ya saya tidak memaksakan. Karena apa? Itu suatu kewajiban bagi teman-teman juga. Tidak boleh. Kabupaten kota bergabung nggak? Atau provinsi Pemprov aja? Kabupaten kota ya tadi informasi kita sebelum ini ya. Tapi harapan sih mereka gabung karena isu ini menjadi isu nasional sebenarnya. Cuman kami tadi berlingkup Provinsi Banten. Ya, jadi sekitar 7.000 sampai 17.000 orang. Insya Allah nanti mungkin akan hadir di KP3B pada tanggal 13 Juni besok, tanggal hari Senin. Kalaupun kabupaten kota mungkin ya tadi terpanggil rasa kemanusiaan, rasa satu perjuangan, satu nasib. Ya mungkin mereka ketika hadir ya tadi. Ya kami tidak bisa melarang karena kan tadi ini memperjuangkan hak-hak teman-teman juga. Seperti itu. Jadi tadi Kang, ini 7 lawyer, 7 pengacara yang sudah kami siapkan. Itu dari mana aja tuh? Bisa disebutkan barangkali? Ini dari lingkup Banten semua? Lingkup Banten semua. Ya? Kita dari LBH yang di Banten itu ada 7 orang. Ini ada Ari Bantara dan kawan-kawan ya. Pak Medianto SH, Pak Eva Suparman, Pak Otong Kartono, Pak Haris Rizky Suptiadi, Pak Azri Rahmatullah, Pak Agus Ronald Saputra. Dan bahkan mungkin bisa jadi tambah Kang. Bisa jadi bertambah kalaupun kami dalam hal membutuhkan, tim-tim kami akan tambah kembali. Ya tadi ini harapan-harapan kami yang memang jelas secara aturan, secara konstitusi, ini hak kami tergerus kan, terambil, terdolimi. Seperti itu. Makanya dari itu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada para pemangku kebijakan. Saya mohon selaku Ketua Umum dan rekan-rekan honor seprovinsi Banten untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan nasib kami. Karena tidak ada lagi yang bisa memperjuangkan nasib kami selain diri kami sendiri. Nggak ada Kang. Siapa? Kami sudah berkali-kali audiensi, jawabannya tetap sama. Nggak ada solusi konkret. Nggak ada kejelasan. Tidak bisa juga mempercayakan nasib di tangan mereka yang dari 2018 saja nggak ada kejelasan. Iya, makanya jangan coba-coba untuk mengintimidasi kami gitu. Ya, kami tidak anarkis. Emang isi intimidasinya apa tuh? Seperti apa? Tadi dikhawatirkan ya ada larangan, ada pemecatan ada intimidasi, SP dan sebagainya. Khawatir kepada teman-teman seperti itu. Jadi kan ya tadi mudah-mudahan sampai tidak ada. Cuma langkah antisipasi kami seperti itu. Ada ancaman pemberhentian, ada ancaman tekanan-tekanan secara personal pekerjaan dan lain-lain, itu dikhawatirkan. Karena itu sudah jelas namanya ancaman ya sudah masuk pidana dan kita bisa ajukan nota keberatan terhadap Pemprov Banten selaku pemerintah yang menaungi seluruh OPD di Provinsi Banten. Seperti itu. Jelas kok kita dilindungi undang-undang konstitusi menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak boleh ada intimidasi, intervensi. Lagian juga cuma sehari kan. Cuma sehari doang kok kita menyampaikan aspirasi. Semoga juga sehari kelar. Gitu. Alhamdulillah sih. Jadi kita bisa bekerja santai, kerja damai lagi gitu kan. Nah ini kan menjadi isu nasional. Ada nggak rencana komunikasi barangkali lintas provinsi? Teman-teman dari Provinsi Banten ini komunikasi juga dengan DKI barangkali, dengan Jawa Barat gitu. Ada nggak gerakan nasionalnya? Sampai sejauh ini saya sudah ditelepon beberapa instansi dari kementerian-kementerian pusat, dari daerah-daerah, dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari beberapa daerah instansi. Kebetulan di kami juga ada teman-teman yang sudah terafiliasi secara nasional di organisasi secara nasional. Insya Allah kami akan bergerak secara nasional. Insya Allah akan kami Banten adalah sebagai barometer pergerakan. Mengawali. Kami mengawali pergerakan secara nasional. Dan kami 13 Juni besok ini kami Banten adalah sebagai orang yang paling utama, paling peka terhadap nasib honorer di Indonesia. Di garda terdepan. Siap. Luar biasa. Untuk nasionalnya kapan informasi? Kita nunggu hasil dari daerah dulu ya, dari Banten. Nanti juga kita akan konsolidasi. Artinya kepedulian kami Banten ini terhadap isu nasional, isu honorer se-Indonesia
Ini kan isunya isu peraturan pusat yang dibuat. Iya, pusat. Jadi otomatis harus pusat yang buat. Cuman tadi kita berharap ke daerah kan tidak mungkin, Kang. Saya selalu ketua forum langsung konyong-konyong datang ke kementerian, datang ke presiden, datang kan nggak mungkin. Lu siapa? Ada dukungan dong. Iya, lu siapa? Ya kan? Tapi kalau tadi ada pemerintah daerah yang menaungi, yang menjembatani, yang menyampaikan aspirasi kepada kementerian dan lain-lain, kan lebih legal lah, lebih enak, lebih sopan, gitu. Tapi tadi kalau memang tidak melalui birokrasi masih juga menyulitkan kami, ya apa boleh buat. Ada rencana nggak sih peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB itu digugat secara hukum agar itu dibatalkan? Ya, secara aturan ini memang berlaku per 28 November ya. Cuman implementasinya sangat tidak ada. Tidak ada, mungkin di beberapa daerah tidak ada implementasinya. Cuman kami perlu mempelajari terkait surat edaran ini, karena menurut kami, Kang, terbitnya edaran ini sama sekali tidak ada solusi. Sama sekali tidak ada solusi. Berbeda dengan 2014 terdahulu, pada zaman periode terdahulu, pada zaman Pak SBY. Iya. Itu guru-guru atau pegawai-pegawai yang sudah mengabdi, diangkat secara otomatis, hanya melampirkan pendataan dan administrasi saja. Tapi yang sekarang, ingin ada penyelesaian honorer, tapi harus melalui tes. Ini kan bayangkan ya teman-teman yang tadi, yang sudah tua, yang sudah usia ujur, harus ikut tes. Ini bagaimana kalau mereka tidak lulus? Iya, ini yang non kategori yang di bawah. Yang non kategori yang di bawah saya. Bagaimana yang kategori ya? Yang kategori. Yang waktu itu belum terangkat kan? Belum ada terangkat. Juga tuh. Di Banten ada 300 orang. 300 kategori orang. 1, kategori 2. Kategori 1, K2, K1. Iya, ya mungkin mereka juga kalau di ikut gabung nggak ke sini? Kami sih mengajak karena secara aturan mereka sudah habis sebenarnya. Ya, dan mereka pun mungkin tidak ikut aturan ini juga akhirnya. Iya, mau tidak mau ikut aturan ini karena memang dalam peraturan ini juga ada K1, K2 disebutkan ada non kategori dan lain-lain. Dia mau masuk ASN yang ikut aturan lama juga udah nggak bisa sulit, kan? Karena sudah terbit edaran terbaru. Nggak bisa kan, kecuali undang-undang mungkin kan yang lebih tinggi dari peraturan presiden atau Permenpan ada di bawahnya turunannya. Ya gitu. Kecuali tadi draft revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dirubah. Karena kami dulu di Komisi 2 sudah berkunjung ke Komisi 2 bahwa ada rencana untuk merevisi draft revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Itu yang isinya adalah bagi pegawai salah satunya bagi pegawai yang sudah mengabdi per 15 Januari 2014 itu akan diangkat otomatis menjadi CPNS tanpa melalui tes. Berarti masa kerja berapa tahun tuh? 5 ya? Minimal 5 tahun. 5 tahun. Nah, di forum ini yang tadi jumlahnya 17.000, ada nggak yang di bawah 5 tahun? Ya bahkan yang mungkin baru beberapa bulan dan lalu juga ada. Ada juga ya, pasti ya. Makanya ini problema di Banten ini sampai kami itu mengusulkan untuk dibuatkan SK 1 pintu. Apa tujuan kami SK 1 pintu? Bukan berarti pengangkatan, tapi untuk memproteksi dan untuk menertibkan administrasi dalam hal perekrutan pegawai honorer. Ketika SK 1 pintu itu diterbitkan oleh Kepala BKD, oleh Gubernur, di masing-masing OPD untuk merekrut pegawai itu, mereka mikir 2 kali. Kan saat ini mungkin punten. Gampang ya? Gampang. Ada yang di SPT berupa SPT saja mungkin. Ada yang mungkin di SK-kan saja. Setahun oke lah dia digaji dulu kegiatan. Mungkin 1 tahun yang akan datang mungkin ya udahlah dimasukin aja ke DPA, masukin ke anggaran PAD. Karena ada BIN-nya sih. Di situ lah ya. Jangan terlalu serius. Biar santai. Ada BIN-nya siapa nih? Udah terima aja, gak enak sama BIN-nya itu kan. Ya tadi. Ya kan kalau sudah berkaitan dengan hal itu, ya tahu sendirilah mau seperti apa. Ya. Jadi harapan kami dengan adanya SK 1 pintu yang dikeluarkan oleh BKD itu akan tertib. Ini kan hampir berapa kali verifikasi data? 2017 sudah diverifikasi. Kemarin terakhir muncul data verifikasi malam minggu. Pegawai seluruh OPD harus menyerahkan data. Oh iya, saya dapat itu kayaknya. Ke BKD, surat edaran dari BKD ya. Iya. Untuk mendata seluruh pegawai paling untuk diverifikasi hari Minggu jam 10 pagi. Gimana kelabakannya coba para pegawai di Provinsi Banten. Iya. Mereka pada saatnya libur, yang lagi liburan harus mengerjakan. Iya kan, harus lembur kerja dan sebagainya, harus datang ke kantor hari ini. Ini tugasnya bagian umum ya? Iya, umum dan kepegawaian. Artinya apa?
pendataan ini ternyata yang belum valid, yang belum selesai, yang belum jelas. Iya. Makanya kenapa kami ingin ada SK satu pintu tadi. Data itu terkunci di BKD semua. Jadi ketika ada penambahan ataupun ada yang masukin secara diam-diam, itu akan ketahuan. Nah, SK satu pintu ini maksudnya yang udah lama bekerja atau Intinya yang bekerja di Provinsi Banten. Apakah mau dimulai tahun dikeluarkannya oleh BKD? Oleh BKD dan Provinsi dan Gubernur. Bukan. Kalau kepala OPD masing-masing tadi akan muncul pegawai-pegawai baru yang direkrut, yang dibawa dan sebagainya. Tapi kalau dengan BKD, dengan Gubernur, orang yang akan membawa kan mungkin Pak Gubernur saya mau masukin dulu, atau Pak Sekda, Pak Sekda atau Pak BKD saya mau masukin orang dulu. Kan mikir 2 kali orang untuk memasukkan orang gitu. Artinya tadi kami ingin membantu penertiban pegawai yang ada di Provinsi Banten biar tertib. Jadi kan biar terkunci nih. Di angka 6.000 ya 6.000. Jadi kan selalu bertambah. Awal 6.300, sebagainya, sekarang ada 7.000, ada 6.900 dan sebagainya. Artinya jumlah itu fluktuatif, naik turun. Kan gak bakalan selesai kan? Betul. Karena ditambah lagi ada peraturan edaran ini PP 49 2018 plus surat edaran dari Kemenpan RB. Ini gimana penyelesaian? Harusnya di 2018 penyelesaian sampai 2023. Ini kan mangkrak. 17.000 honorer di Banten. Belum di kabupaten kota. Bagaimana yang tidak punya anggaran? Iya. Ada yang dibayarkan pakai anggaran kegiatan. Nggak salah gitu ya? Ada saja. Ada ya kan? Yang mudah-mudahan di Provinsi Banten tidak ada. Di kabupaten kota biasanya gitu. Nah, mudah-mudahan tidak ada ya. Tadi kembali lagi Kang, tujuan kami yang mulia ya, membantu Pemprov juga untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan honorer, karena kami miris jika kami tidak diperhatikan, tidak diperhatikan oleh Pemprov, ya nasib kami mau kemana? Ya. Seperti itu, ya. Jadi terakhir pesan buat nanti di tanggal 13. Ya, pesan buat teman-teman, terutama untuk para teman-teman honorer ya, yang senasib dan seperjuangan, yang memperjuangkan hak nasib buat anak keluarga kita, buat anak cucu kita. Saya minta serukan kepada teman-teman, aksi damai, jangan anarkis. Kita menyuarakan aspirasi kepada Pemprov, kepada para pemangku kebijakan selaku orang tua kita, untuk memperjuangkan kita dalam hal penyelamatan berkaitan dengan surat edaran Kemenpan RB ini. Jangan sampai kita terjadinya pemutusan kontrak pada tahun depan. Karena kalau di-outsourcing kan ya tadi sama aja lah, nggak ada solusi bagi kami. Kami berharap teman-teman honorer ini diprioritaskan untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K tanpa melalui tes kalau bisa. Kalau bisa semua. Kalau bisa tanpa melalui tes. Karena secara anggaran P3K Pemprov Banten cukup 12% belanja pegawai yang belum terserap. Baru 18% Kang. Maksimal di angka 30%. Dan mudah-mudahan Covid juga selesai. Jadi anggaran bisa fokus gitu ke belanja pegawai. Artinya ya tadi, bagaimana kami memperjuangkan BPJS Ketenagakerjaan, upah dan layak, sedangkan nasib kami di ujung tanduk. Menurut media-media yang sudah beredar. Iya. Was-was kami, ya tadilah. Ya mudah-mudahan Pemprov ada solusi ya. Pemprov ada solusi, mudah-mudahan secepatnya ada informasi yang menyenangkan bagi kami. Amin. Dan saya berharap sekali lagi kepada teman-teman honorer sebanten, yuk kita damai, kita sampaikan aspirasi kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang paham terhadap aturan, jangan sampai anarkis. Ini adalah tempat kita bekerja, tempat kita menghidupi orang tua, anak cucu kita, jangan sampai dirusak. Cukup kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Banten melalui Pak PJ Gubernur, Pak Al-Mukhtabar, dan jajarannya dan para pemangku kebijakan lainnya untuk mengakomodir kami selaku anak-anak beliau yang bekerja selama ini di Provinsi Banten. Dan yang terakhir, kami sampaikan kepada para pejabat, para pemangku kebijakan agar tidak mengintimidasi teman-teman honorer yang nanti akan ikut aksi pada tanggal 13 Juni 2022 besok. Karena kami tadi ketika terjadi hal itu, punten, kami akan siapkan tim advokasi kami untuk melakukan hal itu. Kecuali tadi mungkin ya yang bagian pelayanan vital, kami juga tidak memaksa, tidak mungkin ketika di rumah sakit orang ada pasien tidak dilayani, tidak mungkin kan. Terus pelayanan-pelayanan lain, pajak dan lain-lain, bahkan pelayanan vital yang sifatnya pelayanan masyarakat kepada masyarakat, seperti itu. Jadi kecuali yang libur, yang peduli, ya saya mengundang kepada teman-teman untuk seruan aksi pada tanggal 13 Juni hari Senin besok. Seperti itu Kang. Siap, oke. Teman-teman, saya doain semoga ada solusinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga cepat selesai masalahnya, dan kalau bisa mah
jangan diputus lah. Iya. Persoalan perut. Beban moral saya selaku ketua umum ini. Oke, demikian tadi obrolan. Saya Rahmat Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.